Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Sabibol TV, pada kesempatan kali ini saya akan bereksperimen, alias saya sedang menemui kasus lagi, yaitu di tubuh Mas John itu ada bekas luka yang lama-kelamaan itu menjadi budik ya, atau borok ya. Borok itu gatel lah, jadi kayak scabies gitu. Jadi saya menemukan kasus itu pada tubuh Mas John. Oke, sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan lonceng, bukti dukungan teman-teman untuk channel Sabibol TV ini. Oke, langsung aja sedulur ya. Jadi saya di sini akan ngebahas tentang obat-obat saya yang saya pakai itu apa, dan apa obat yang paling manjur ya. Oke, jadi untuk obat yang pertama yang saya pakai itu adalah ini. Yap, ini apa? Ini adalah salep ya, sedulur. Ini salep kecil seperti ini, tapi ini menurut aku sangat bisa membuat luka-luka pada Mas John itu dia langsung kering ya, sedulur. Sebelum saya menggunakan salep ini, sedulur, saya udah pakai Gusanek dulu ya. Jadi nanti aku akan tunjukkan proses pemberian pada Mas John itu seperti apa ya. Jadi sebelum pemberian obat, saya apakan dulu sapinya. Setelah itu saya obatin, dan ini alhamdulillah setelah beberapa hari ini, kemarin itu agak parah ya, sedulur ya. Jadi lukanya Mas John itu banyak banget. Jadi aku menemukan ada beberapa titik tadi. Jadi ada 6 titik, tapi udah banyak yang aku cover, udah banyak yang aku obati ya, sedulur. Jadi udah ada banyak peningkatan ya dari perkembangan penyakitnya. Jadi penyakitnya tuh semakin membaik. Jadi saya mengobatinya tuh tidak dari luar aja ya. Ada yang obat luar seperti ini buat obat luar. Ini untuk antibiotiknya yang dari luar ya, sedulur. Nah, ini obat semprot seperti ini Gusanek ya. Ini bisa dipakai buat obat luarnya. Terus sebelum saya kasih Gusanek, saya kasih ini dulu ya. Caranya seperti apa? Waktu sebelum kita kasih semua obat ini, luka atau area di sekitar luka itu harus dibersihkan dulu, sedulur ya. Biasanya ada kotoran-kotoran yang menempel, ada beberapa kotoran-kotoran gitulah. Ada kotoran, terus ada ya kotoran, ada banyak kotoran gitu yang harus dibersihkan. Nah, itu kita bersihkan dulu. Setelah kita kebersihkan, baru saya keringkan dulu. Setelah bersihkan itu kan otomatis masih basah ya. Setelah basah itu kita jangan langsung kasih obatnya atau salepnya. Diamkan beberapa menit. Setelah kering, baru mulai oleskan salepnya ya. Ini salepnya. Ini kecil tapi ini sangat cabai rawit ya, teman-teman. Ini sangat manjur banget. Oke, ini sebenarnya buat obat manusia, tapi saya pakai buat obat hewan karena di sini ada sulfurnya, ada sulfur, terus ada salisilnya, terus ada asidum benzotium. Pokoknya ini sangat komplit banget kandungannya buat pemaksimalan pengobatan pada luka ya, luka yang lama-lama bisa menjadi gudik ya. Ini sangat manjur banget, teman-teman. Jadi setelah diberikan salep ini, lalu berikanlah Gusanek. Nah, ini untuk penutupnya, sedulur ya. Untuk penutup kita berikan Gusanek. Setelah diberikan Gusanek, terus saya ngeberikan ini yang ketiga, yaitu Super Tetra. Ini obat untuk manusia, tapi saya mencari obat yang untuk hewan tuh adanya yang injek ya, teman-teman. Jadi saya tidak menemukan obat yang bentuk kaplet seperti ini yang buat hewan. Jadi saya memakai obat yang dari manusia ini karena mendesak ya, teman-teman. Nggak ada pilihan gitu loh yang buat obat hewan, adanya injek. Dan saya sedang cari obat yang khusus buat penanganan gudik ya, atau buat penanganan gatel-gatel, nah scabies. Nah, saya akhirnya menemukan ini saya pakai. Jadi setelah pemberian salep dan Gusanek, lalu saya tutup dengan memberikan ini satu shred, satu line seperti ini saya berikan semua. Ini isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, saya buka, terus lalu saya celontangkan, alias saya dulangkan ya, sedulur. Saya suapin ya ke Mas John. Oke, setelah itu kita akan coba
mulai pemberian ya ke Mas John. Tapi untuk pagi ini saya hanya memberikan salep ini sama Gusanek. Oke sedulur, yuk langsung kita sama-sama melihat pemberiannya ini pada Mas John. Oke sedulur, jadi ini dia Mas John ya. Dia barusan saya bangunin tuh sulit banget ya. Oke, saya akan tunjukkan lukanya. Dari Mas John ini ada beberapa luka, tapi ini udah saya rawat beberapa hari ya teman-teman. Lukanya ini dia. Ini udah beberapa hari ya teman-teman. Udah ada 3 harian saya rawat. Jadi lukanya ini satu. Ini gatel ya teman-teman. Ini nanah kayak nanah gitu. Terus 2, ini ketutupan sama ini. Nah ini 2. Ini wujudnya nanah ya teman-teman. Terus ada 3 di sini. Ini kalau dipegang sakit ya, Mas John langsung ini kayak kakinya diangkat-angkat seperti ini, sakit karena ya. Oke, ini masih kotor, tadi barusan tidur. Dia ada bekas kotorannya teman-teman. Terus yang di sini ada lagi nih. Nah ini yang paling parah ya teman-teman. Jadi ini ada yang paling parah. Ini udah merembet, ada sekitar, jadi kalau ini apa ya, kayak lututnya Mas John, itu yang sampingnya sini dia penuh dengan luka ya teman-teman ya. Saya kemarin udah obatin sih, tapi ini ada penyakit baru atau ada luka baru yang semakin melebar teman-teman ya. Jadi kemarin udah saya obatin sebenarnya, tapi ini ada yang masih belum sembuh terus menjalar lagi gitu teman-teman ya. Jadi ini saya akan bersihkan dulu Mas John. Sini sebenarnya ada lagi. Nah ini teman-teman ya. Ini udah kering, tapi ini kenapa Mas John saya kasih di sini, karena Mas John ini sedang mengalami proses karantina teman-teman ya. Jadi lagi masa pengobatan. Jadi saya pisahin sengaja dengan teman-temannya yang di sana. Itu kan banyak teman-temannya. Nah, ini Mas John saya pisahin, saya taruh di sini biar pengobatannya itu lebih maksimal, intensif, dan bisa efektif ya teman-teman ya. Oke, saya akan bersihkan dulu ini, tapi sebenarnya cuman air aja nggak apa-apa ini. Biasanya saya pakai semprotan seperti ini ya, semprotan selang, itu biasanya pakai itu, tapi ini tadi udah saya semprot, udah bersih ya teman-teman kandangnya. Jadi emang saya bener-bener jaga kebersihan dan pola makan Mas John ini. Oke, saya akan bersihkan ini dulu. Setelah ini kita langsung akan obatin luka pada Mas John dan luka yang berakibat gatel atau scabies gudik pada Mas John ini. Oke, saya akan coba bersihkan ini dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan bersihkan dulu Mas John ini. Ada kotoran. Oke, saya bersihkan dulu. Karena kotor ya teman-teman. Oke, setelah bersih, kalau yang kanan tadi masih bersih ya teman-teman. Yang kiri maksud aku. Yang kirinya masih bersih, jadi nggak perlu aku bersihkan. Aku bersihkannya cuma yang kanan ini aja. Oke, ini sebenarnya harus nunggu kering, tapi saya akan coba lap aja ya, biar cepat kering. Dan langsung kita melakukan pengobatan teman-teman. Lalu saya akan ambil lap dulu buat ngelapin sekitar luka pada Mas John ini. Oke. Oke teman, jadi karena nggak ada lap ya, jadi saya menggunakan tisu aja buat ngeringin sekitar luka pada Mas John ini, biar cepat kering teman-teman ya. Nanti kita lakukan pengobatan. Oke, udah kering. Oke teman-teman, saya akan ambil salepnya dulu. Oke, saya ambil salepnya dulu dan Gusanek ya buat penutupnya. Kita akan melakukan pengobatan pada Mas John. Oke. Wow. Oke, yang atas sudah ya teman-teman, secepat itu ya untuk proses pengobatannya. Kita tinggal oleskan aja. Oke, yang bawah juga udah ya teman-teman. Sekarang lanjut yang sebelahnya.
Oke, yang sebelah kiri yang bawah ya teman-teman ya. Oke, ini yang lukanya agak parah tadi ya, kita akan berikan ini dulu. Jangan dilatih. Ternyata ya mau dilatih teman-teman ya. Ini saya obatin tapi mau dilatih. Oke, saya akan coba untuk memendekkan tali keluhnya ya, biar tidak mendilatih luka yang sudah kita obati. Oke, udah saya pendekkan tali keluhnya. Setelah finishingnya saya menggunakan gusanek ya. Jadi gusanek itu adalah buat penutup. Oke, saya akan menggunakan gusanek pada yang sebelah kiri dulu. Oke, seperti ini rakamannya ya. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi setelah diberikan salep, dia ditutup dengan gusanek, jadi lebih maksimal ya. Oke, kita akan pindah yang sebelah kiri, sebelah kanan ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelah kanannya ya. Oke, secepat itu udah selesai proses pengobatan pada luka Mas John. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari pengobatan tadi ya. Jadi setelah saya kasih salep, lalu saya tutup dengan gusanek. Jadi ada biru-birunya ini sebagai tanda ya teman-teman, biar tidak diulang lagi gitu loh. Pengobatannya biar tidak diulang lagi, jadi dikasih tanda berwarna biru sama gusanek ya. Oke, dan untuk yang bawahnya seperti ini teman-teman. Ini saya zoom aja karena kalau saya deketin ekornya Mas John ini agak kipat-kipat ya teman. Oke, seperti ini. Dia ada salepnya, saya tutup dengan gusanek. Ini itu sangat efektif banget teman-teman. Dan untuk yang sore nanti saya perlakukan yang sama, jadi sehari itu 2 kali ya, pagi dan sore. Setelah saya bersihkan semua, lalu saya berikan pengobatan. Dan setelah pengobatan yang untuk sore nanti saya akan berikan super tetra ya teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi bisa dilihat dalam waktu 2-3 hari itu bisa langsung mendapatkan hasil ya teman-teman. Oke. Oh iya, dan satu lagi teman-teman, untuk pencegahan ya, biar setelah kita pengobatan kita coba untuk memendekkan ya tali keluhnya, biar tidak mendilati luka yang udah kita obati ya teman-teman. Karena tadi sempat ada upaya Mas John ini mau mendilat luka yang bekas saya obati teman-teman. Jadi itu sangat tidak saya rekomendasikan ya, karena nanti bisa, pertama bisa ngilangin obat yang kita berikan, kedua bisa membahayakan buat tubuh Mas John sendiri. Oke, jadi saya nggak coba untuk mengendorkan tali keluhnya ya. Jadi tali keluhnya saya coba untuk memendekkan gitu teman-teman. Itu untuk catatan aja, untuk catatan biar tidak ada upaya dari sapi untuk mendilati luka yang udah kita obati ya teman-teman. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu tadi proses pengobatan dan cara pengobatan dan obat apa aja yang saya gunakan untuk mengobati luka pada sapi di kandang kami. Yang tadi saya buat contoh itu luka pada Mas John ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan pandangan baru tentang ternyata untuk menyembuhkan sapi itu tidak perlu panik teman-teman. Jadi untuk sapi-sapi yang sakit gatal atau luka yang ya, berujung pada gatal, itu bisa kita obatin sendiri mandiri dengan obat yang seadanya, obat yang ada di sekitar kita. Ternyata bisa memberikan dampak yang positif atau memberikan manfaat yang positif ya. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Apabila ada kata saya yang kurang berkenan atau saya tidak sadar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kita aja teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng
bukti dukungan teman-teman untuk channel Sapi Bal TV ini. Oke, gitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.